Shalom. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya boleh berbicara, menyampaikan kebenaran Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat, dan menguatkan kami umat-umat Tuhan di akhir zaman. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul sepanjang minggu yaitu Yesus sebagai Guru Agung. Dan di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita boleh beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, di dalam pelajaran kemarin yaitu apa? Dan ini adalah kelanjutan dari pelajaran yang kemarin, yaitu di dalam buku Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 itu membahas tentang Yesus dia sebagai firman yang kekal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang adalah Allah itu, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia yang dalam bahasa Inggrisnya Him, atau orang ketiga tunggal. Jadi segala sesuatu di alam semesta diciptakan oleh Yesus. Jadi di Yohanes pasal 1, Yesus dia dikenal sebagai pencipta, dan dia ada pada saat kekekalan. Jadi Yohanes 1 ayat yang keempat, bahwa dia adalah terang untuk semua orang. Dan Yohanes 1 ayat 9 menyatakan bahwa firman yaitu Yesus, dia menerangi setiap orang, termasuk saudara-saudara dan saya. Nah, saudaraku yang kasih, setelah manusia jatuh, Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka manusia terputus hubungan dengan Allah Bapa yang di sorga. Nah, oleh sebab itu Yesus yang sudah menjadi pengantara. Nah, di dalam seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 66 sampai dengan 68, hamba Tuhan Nyonya White mengatakan bahwa Kristus datang untuk memulihkan pengetahuan ini. Dia datang untuk menyingkirkan pengajaran palsu yang olehnya mereka yang mengaku mengenal Allah salah menggambarkannya. Ia datang untuk menyatakan sifat hukumnya, untuk menyatakan keindahan kesucian itu dan tabiatnya sendiri. Jadi ada dua hal mengapa Yesus harus datang. Pertama, dia datang untuk menyatakan kekekalan hukum. Karena pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka mereka seharusnya harus mati karena mereka sudah melanggar hukum Tuhan. Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menegakkan hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan yang adalah kekal sama seperti dirinya. Dia tidak merendahkan standar. Orang berdosa itu harus mati. Tetapi kita bersyukur bahwa Yesus menggantikan kematian saudara dan saya. Dengan demikian maka saudara dan saya pada saat kita terima dia sebagai juru selamat, maka kita beroleh kehidupan kekal. Kemudian yang kedua, dia datang untuk menyatakan kesucian tabiatnya, atau untuk menyatakan kemuliaan Bapa yang menyatakan bahwa itu adalah tabiat Tuhan. Dia datang dengan kasih Bapa. Karena orang sudah tidak tahu, orang menganggap dan setan menuduh bahwa Allah itu kejam, memberikan hukum. Tetapi Yesus dia datang untuk menyatakan bahwa Allah itu dia mengasihi. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus dia datang berinkarnasi. Dia Allah, kemudian dia menjadi manusia untuk menunjukkan karakter atau tabiat daripada Bapa di sorga yang adalah kasih.
Tetapi diceritakan dalam pelajaran sekolah Sabat ini, Filipus yang sudah bersama-sama dengan Yesus mengatakan, Yesus tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, kamu sudah lama, sekian lama bersama-sama dengan aku. Kamu belum mengenal Bapa. Kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Berapa di antara saudara-saudara dan saya sudah perjalanan lama dengan Tuhan tetapi belum mengenal Tuhan? Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Lewat kita berdoa kepada Tuhan, lewat kita mempelajari firman Tuhan, dan lewat kita menghidupkan firman itu dengan kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, Yesus dia menyatakan kemuliaan Bapa, dan kita sebagai umat-umatnya menyatakan kemuliaan Bapa juga. Kemuliaan Yesus, yaitu kesucian dan penurutan yang sempurna kepada seluruh hukum Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.